Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah kelanjutan ya. Maaf sebelumnya terjadi error. Jadi ini kelanjutannya. Video sebelumnya ada di playlist ini ya. Jadi ini langsung nanti di tengah. Ini adalah playlistnya. Video di sini. Di yang paling bawah ini pembelajaran 1 dari subtema 4. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini playlistnya ada di linknya ada di kolom deskripsi atau langsung saja tab Inside Chamber channelnya, terus cari playlistnya adalah kelas 2 tematik. Oke. Nah, kita sampai sini ya. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Ya. Gambar dapat dibuat dalam bentuk hiasan. Perhatikan hiasan berikut ini. Ini adalah hiasan ayam. Ya, kita akan membuat hiasan ayam. Ini adalah induk ayam, ini anak ayam. Yang kita bikin hiasan adalah anak ayam. Ya, dengan bentuk-bentuk dasar. Di sini adalah setengah lingkaran, titik ya, segitiga besar dan segitiga kecil. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam yang kita butuhkan adalah bahannya kertas warna, kertas gambar, lem. Terus alatnya pensil, gunting, spidol. Ya, pensil ini nanti untuk bikin matanya. Ya, jadi kita membuat bentuk-bentuk seperti ini, bangun datar ya, potong 4 buah bidang, 1 bidang setengah lingkaran besar, 1 bidang setengah lingkaran kecil, dan 1 bidang segitiga besar dan 1 bidang segitiga kecil. Terus kita tempel-tempel. Ya, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Ya, tempelkan setengah lingkaran yang sedang diletakkan menempel terbalik. Ya, kemudian tempelkan segitiga besar sebagai sayap dan tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Ya, buatlah lingkaran kecil mata dan buat garis untuk kaki. Ya, seperti ini. Ya, jadilah anak ayam. Ya. Nah, ini membaca, mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tetapi tak sebatang pohon pun mereka temui. Ini ada keterangan waktu sejak pagi. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan ya. Ya, ini juga keterangan waktu ya. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam hari dikatakan dengan 1 hari. Ya. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Masih dong. Ya, mulai Senin sampai Sabtu. Sampai Minggu ya, mulai Minggu sampai Sabtu. Berapa hari dalam 1 minggu? 7 hari ya. 7 hari. Ya, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Aku masih ingat nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan semuanya diawali dengan huruf besar penulisannya. Jadi 1 minggu ada 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, aku tahu 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, dan 1 bulan itu 4 minggu. Ya, seperti itu. Kalau 1 tahun 365 hari ya. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan waktu. Ya. Ayo berlatih ya. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Udin telah menabung selama 3 bulan. Ya, berapa harikah Udin telah menabung? 3 bulan berarti 3 kali 30 hari. 3 kali 30, 30-nya ada 3 ya. 30 tambah 30 tambah 30 yaitu 90 hari. Ya. Jadi Udin telah menabung selama 90 hari. Oke. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Bulan dijadikan hari berarti 2 kali 30 ya. 2 kali 30 yaitu 60. 60. Jadi ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Ya, ayah pergi keluar kota selama 90 hari. Nah, umur adik Beni adalah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? 4 bulan berarti 4 kali 30 sama dengan 120. 4 kali 3 12 terus tambah nolnya 1. Gitu caranya ya. Jadi umur adik Beni
adik Beni ada berapa hari? 120 hari. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? 5 kali 30. 5 kali 3 adalah 15, tambahkan nolnya. Ya, jarak ya umur Udin dan Lani ya, 30 hari. Kemudian Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah Udin berlibur ke rumah paman? 1 kali 30 ya tetap 30 ya. Udin berlibur ke rumah paman ya. Udin berlibur ke rumah paman ya, kita biasakan paman pakai huruf besar ya, selama 30 hari ya. Kata ganti orang paman, ayah itu huruf besar ya, kita biasakan. Kegiatan bersama orang tua membimbing anak menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu di rumah. Kita lanjutkan langsung pembelajaran 2. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Bacalah cerita teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Ya, penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda minta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah suling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian, mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang lagi. Ya. Apa isi teks cerita di atas? Cerita tentang ini ya, pemuda bersuling ajaib. Ya. Apa isi teks? Pemuda ya bersuling ajaib. Sama dengan judulnya ya, yang berhasil mengusir tikus, yang berhasil ya menghilangkan tikus, melenyapkan tikus ya. Tikus. Apa kesimpulanmu tentang isi teks cerita yang kamu baca? Kesimpulannya adalah ya, kita harus membuang sampah ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh, amanatnya di sini ya, membuang sampah sembarangan. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital, huruf besar ya? Masih dong ya. Nah,
Huruf kapital digunakan pada awal kata, nama orang, dan nama tempat atau nama ganti orang seperti paman, ayah gitu ya. Kalau untuk menggunakan nama ganti orang, kalau ayah digunakan untuk bukan nama ganti orang, misalnya keterangan, tidak. Ya, seorang ayah harus baik hati misalnya. Nah, itu ayah itu bukan nama ganti orang, jadi ditulis huruf kecil. Tetapi saya pergi ke sekolah diantar ayah, ayahnya ini nama ganti orang. Ya, jadi itu huruf besar seharusnya gitu aturannya. Selain itu penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita pemuda bersuling ajaib. Temukan dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Ya, di sini nah ini awal kalimat ya. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Ini aturan huruf besar Bukit Malaga ya. Dahulu kala, koma, ya. Dahulu kala, koma. Nah ini huruf besar ya dahulunya karena di awal kalimat ya. Terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Terdapat sebuah kota, sebuah kota di kaki bukit. Nah, bukitnya B-nya huruf besar ya. Bukit Malaga. Oke. Itu mengikuti aturan huruf besar. Kota itu bernama Kota Hamelin. Nah, ini juga kota itu bernama Kota Hamelin. K-nya adalah besar, kota itu ya itu bernama kota, ini Hamelinnya huruf besar, titik. Kemudian kita urut aja ya. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai, titik ya. P-nya besar. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin, penduduk yang tinggal di kota Hamelin hanya besar ya. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Hidup dengan aman dan damai. Damai. Oke, titik ya. Kita cari lagi, diurut aja ya. Sayangnya koma ya, atau kita cari yang pendek ya. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, titik. Nah, mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Mereka, M-nya besar ya. Suka membuang sampah di sembarang tempat. Kita cari satu lagi ya. Kita cari yang pendek saja ya. Atau yang ada nama kotanya gitu ya. Nah yang terakhir ya aja ya. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. M-nya kan besar ya. Mereka tidak mau kejadian yang sebelumnya terulang kembali, titik ya. Di akhir kalimat ya kita pilih. Kalian milih yang lain boleh. Coba tukarkan kalimat yang kamu tulis dengan teman. Periksalah hasil tulisanmu dengan teman dengan teliti. Intinya nama kota ditulis huruf besar ya. Terus nama tempat ditulis huruf besar. Sudah benarkah tulisan yang kamu buat? Jika belum, coba perbagi kalimat yang kamu tulis dengan benar. Perhatikan cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman
dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Ya, tanggapan ya, kalau terhadap isi bukan cara penulisan ya, kita seharusnya membuang sampah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Ya, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Ya. Coba amati gambar berikut dengan teliti. Mana yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada kegiatan yang sesuai. Mana yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, bermain-main bukan. Nah, ini menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, dan ini enggak membuang sampah sembarangan. Kulit pisang dibuang sembarangan akhirnya membuat orang terpeleset. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Misalnya kita membuang ini ya, kalau kita membuang sampah sembarangan, sampah itu selain akan mengotori lingkungan juga bisa mencelakakan orang. Misalnya kulit pisang yang dibuang sembarangan bisa membuat orang terpeleset saat menginjaknya. Nah, seperti ini. Amati kembali gambar berikut. Ya, ini adalah kerja bakti membersihkan kampung. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan: saling menghargai, saling menghormati, ya, menghormati, saling menolong, ya, toleransi beragama, ya, tidak membeda-bedakan teman, ya, bisa bermain dengan siapa saja, ya, tidak membeda-bedakan teman, ya, terwujud persatuan, ya, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, toleransi beragama, tidak memaksakan kehendak, ya, tidak memaksakan kehendak, ya, termasuk memaksakan agama dan kepercayaan, ya, nggak boleh. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Ya, mungkin pernah, mungkin enggak, ya. Kalau pernah jawab aja pernah. Kalau enggak ya tidak apa-apa. Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ya, ceritakan dengan bahasa santun. Misalnya membantu, ya, membantu kerja bakti di kampung. Atau bukan membantu, ya, mengikuti acara kerja bakti di kampung gitu, ya. Mengikuti kerja bakti di perumahan atau di kampung, mengikuti acara atau kegiatan kerja bakti di kampung, kegiatan kerja bakti di perumahan, ya, perumahan atau di kampung boleh. Kegiatan dengan orang tua membimbing anak untuk membiasakan hidup bersih dan hidup rukun dengan orang-orang sekitar. Untuk video berikutnya, ya, pembelajaran berikutnya akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.